Siapa gitu? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz senior, saya buat pasar. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري. Keimasan terus. Mungkin ada hiruk pikuk di sebagian perjuangan kita, dakwahnya, atau taklimnya, atau jangan gampang putus asa. Justru adanya goncangan-goncangan ini berarti menunjukkan mau ada peningkatan. Akhirnya hidup itu bisa menghadapi macam-macam goncangan itu dengan senyuman. Kita ini lahir kan dari hasil goncangan. Coba kalau nggak ada goncangan kita nggak lahir. Maka jangan dianggap semua goncangan itu keburukan. La ilaha illallah. Goncangan yang mana Pak? Yo, berbagai macam goncangan. Goncangan pengantin baru, pengantin lama, dan juga goncangan mau melahirkan, ini serba goncang. Akhirnya muncul namanya alumni, mondok di Temboro, sampai akhirnya hadir di majelis ini. Kemudian kita balik lagi kepada standarisasi ukuran kita ini benar apa tidak. Ini penting, kita kembalikan lagi. Saya kemarin mendaftar alumni di Manado, jangan-jangan rekamannya kalau di Manado di Mas Hamba, mungkin rekamannya sudah sampai ke kalian juga. Saya akan bicara yang mirip-mirip. Jadi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Banyak ulama berada jadi umatnya. Tetapi dari yang pecah belah itu, yang lulus satu saja, yaitu ma'ana alaihi wa ashab. Yang ikut saya dan ikut sahabat saya, melalui sahabat saya. Maka selama kita ini masih ikut Nabi dan para sahabat, maka kita ini masih dalam koridor atau dalam lingkup yang diridhai oleh Rasulullah. Diridhai Rasulullah pasti diridhai oleh Allah. Kemudian orang-orang iman yang tidak ma'ana ali wa ashabi pun oleh Nabi masih diaku umatnya. Maka kita setiap mandang orang beriman, pertama kali orang yang beriman tingkatan-tingkatan. Ada orang yang membawa iman, belum punya amal pun, maka ini saya harus memandangnya sebagai saudara seiman. Dan yang nyuruh ini langsung Allah. Kalau saya nggak begitu itu hanya karena beda gerakan, beda golongan, beda daerah, beda nasab, bukan tak anggap saudara seiman, berarti saya ini telah tidak mengamalkan perintah Al-Quran dalam ayat muhkamah yang tidak perlu tafsir. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang iman adalah saudara, para saudara. Jadi kita mandang orang iman, yang kenal atau tidak kenal, yang kerabat nggak kerabat, yang cocok nggak cocok, yang tengkar dengan kita atau nggak tengkar, itu adalah saudara saya. Ada lagi orang beriman, dia ini di samping sholat jamaah, dia ini hafal Quran, maka saya harus lebih menghargai lagi. Dia ini bukan situ saja, dia ini adalah orang alim, lebih saya hargai lagi. Dia ini bukan itu saja, dia ini adalah wali songo, harus saya hargai lagi. Seterusnya
bagaimana kalau dia ini sahabat Nabi, bagaimana kalau dia ini seorang Nabi, bagaimana dia ini kalau seorang Rasul, bagaimana kalau dia ini yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dipastikan sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Sepakatnya ulama yang sering kita dengar dan ini sudah saya sampaikan terus menerus dalam sekian penyampaian dalam pertemuan alumni, dalam pertemuan di Temboro atau di mana saja, yang dimukakati kalau urusan fiqh, kalau orang masih muter-muter di salah satu madhab 4, maka dia ini dalam berahkam, dalam berhukum tidak keluar dari ridhonya Allah, tidak keluar dari ridhonya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita pastikan diri kita ini keputusan hukum, urusan bersucinya, urusan ibadahnya, urusan dagangnya ini muter antara madhab 4 ini, biar kita ini dalam berahkam pasti dalam ikut Nabi melalui sahabat. Dalam urusan akidah, kalau ikut akidah Asy'ari atau Maturidi, dia ini tidak menyimpang dari ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yaitu akidah 50 itu sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, 41, sifat wajib bagi para anbiya 4, sifat jaiznya 1, sifat mustahilnya 4, 9 tambah 41 sama dengan 50. Yang ini sebetulnya adalah penjabaran la ilaha illallah, dijabarkan lagi rukun iman, dijabarkan lagi akidah 50, supaya tidak keliru dalam bertauhid dan tidak keliru bersikap dengan para anbiya. Maka selepas kita lihat, kita akan terkaget-kaget. Masya Allah, ternyata apa yang diceritakan tadi Mi'raj calon penghuni surga terbanyak dari kalangan umat Muhammad, ternyata umat Islam yang ada ini, kita nggak usah bicarakan orang yang nggak belajar ngaji ya, itu ternyata di seluruh dunia itu di bawah naungan madhab 4 itu. Indonesia, Malaysia, ASEAN satu ini. Kemudian IPB tambah Afghanistan tambah Rusia tambah Turki itu adalah Hanafi. Kemudian Afrika secara umum rata-rata adalah Maliki. Kemudian negeri Teluk rata-rata Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ternyata orang yang lurus ikut Nabi melalui sahabat itu mayoritas umat Islam. Maka umat Islam ini sebetulnya sekarang yang diperlukan tinggal silaturahmi dan koordinasi. Sudah disatukan oleh ahlu sunnah wal jamaah, tinggal silaturahmi dan koordinasi. Semuanya sudah ada yang membimbing, akidahnya sudah ada yang lurus, kita koordinasi, kita ajak bareng-bareng makmurkan masjid, kita ajak bareng-bareng kurut kalau mau, kalau nggak mau mereka sudah dalam hidayah. Kalau pandangan kita dengan umat Islam begitu itu, Masya Allah, ternyata teman saya ini banyak. Dan ini terbuktikan ketika haji, ketika umroh, Masya Allah, umat Islam begitu banyak disatukan dalam naungan 4 madhab tadi. Naungan kalau nggak Asy'ari Maturidi, yang Wahabi dikit. Terus di kalangan ahlu sunnah itu ada ujian-ujian. Maka selama yang diuji itu masih dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah, maka tertinggi aslinya pandangan kita pada dia gak cocok, aku gak gak cocok. Tetapi kalau menyesatkan, memutuskan sanad, putus berkah, itu terlalu berlebihan. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan alumni ya, ini pertanyaannya agak berat nih pertanyaannya. Ini ya saya anggap alumni lah ya. Sekarang kalau omong ini sudah halusnya sudah beda ya. Sekarang kita omong yang agak pertanyaan-pertanyaan yang agak tajam dikit. Kamu sudah pernah baca kitab dari kelas 1 sampai kelas tahasus, ya kan? Sudah pernah baca kan? Ya, anggapnya gitu. Bahkan kalau perlu kamu tahasus madhab 4. Ini diteruskan nggak pertanyaannya itu? Teruskan nggak? Teruskan.
ini jangan disalahpahami dengan ya. Ini sekedar ngomong pelajaran. Sudah pernah belum antum lihat bahwa ditulis di kitab yang kalian belajar semua itu bahwa amalan Masjid Nabawi adalah 4 amal. 1, 2, 3, 4 dikumpulkan jadi satu begitu, bukan hasil rangkuman. Sudah pernah lihat belum? Belum ada. Maknanya ini berarti kebaikan-kebaikan yang disimpulkan oleh Syekh Ilyas bahwa itu ada di Masjid Nabawi. Jadi andaikan kita ketemu sebagian ahli sunnah wal jamaah tidak setuju dengan 4 amal masjid, itu longgar-longgar aja. Memang itu tidak disebutkan 4 langsung di kitab manapun. Maksudnya gitu loh kan? Nah, jadi asas kurikulum jamaah tabligh itu saja kalau ditentang kita longgar, apalagi hanya sekedar struktur pergerakannya. Jangan sampai hanya ada ikhtilaf struktur pergerakan dikit-dikit, putus sanad, putus syekh, putus berkah, putus itu, jangan. Ini pertama. Kedua, sekarang pernah nggak kalian lihat bahwa disebarkan oleh para masyayikh jamaah tabligh sanad mulai Syekh Ilyas dari gurunya lagi sampai ke takmir Masjid Nabawi, bahwa takmir Masjid Nabawi telah memberikan ijazah bahwa Nizamuddin cabangnya Masjid Nabawi untuk menghidupkan 4 amal. Pernah belum? Ada nggak? Ada. Maka kalau orang itu bilang putus sanad, nanti jadi ditanyakan, sekarang Syekh Ilyas ngambil sanadnya 4 amal dari mana? Paham ya? 4 amal kita yakini jelas baik, itu amalannya para anbiya. Tetapi bentuk yang seperti begini ini istilahnya kalau bahasa ngetrennya kreasi, kalau bahasa sopannya mungkin ilham yang telah dihilangkan Syekh Ilyas. Kalau 4 amal ini dihidupkan di masjid, nanti masjidnya jadi tambah baik. Kan saya bilang standarisasi kebenaran adalah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selepas itu kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah punya pondok modelnya begini, tarbiyah modelnya begini, itu punya keluasan. Karena di dalam tarbiyah itu mereka semacam memotivasi orang untuk tambah semangat dalam menjadi bagian umat yang mengamalkan agama. Sekarang 6 sifat dari awal sampai 6. Kamu pernah membaca nggak yang urutannya begitu itu di kitab mana, Bu? Ya, maka 6 sifatnya pun juga ini, andaikan ada orang nggak setuju, dia pun juga nggak salah, karena dia tidak menyalahi aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti orang nggak setuju dengan kurikulum pondok kita kan nggak sesat kan? Ya nggak setuju, sudah nggak setuju, biasa aja gitu loh. Maksud saya itu nggak setuju dengan jamaah tablighnya saja kita nggak boleh mengatakan dia sesat loh. Apalagi antar jamaah tabligh kok sesat-sesatan kan lucu. Jadi orang yang nggak setuju dengan kurikulum jamaah tabligh itu secara pandangan pondok itu nggak boleh dikatakan sesat, asalkan dia masih di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok ngaturnya ngono kuwi nek cara aku ya bar sifat pertama, sifat kedua, terus zakat, puasa seperti rukun Islam lah, nggak ada 6 sifat itu. Nah, umpamanya ada yang musuh ya boleh-boleh aja, itu longgar. Sekarang ada pertanyaan, ini pertanyaannya kalian jawab. Sekarang semuanya ngaku paling Syekh Ilyas kan ya? Ya, semuanya mengaku paling Syekh Ilyas. Sekarang pertanyaannya, Syekh Ilyas ngajari tengkar apa tidak? Nggak ada kan? Nggak ada. Zaman Syekh Ilyas itu zaman satu-satunya jamaah tabligh. Berarti pertengkaran semuanya ini sanadnya putus dari Syekh Ilyas. Akhirnya siapa? Semuanya kena. Akhirnya jamaah tabligh nggak ada yang ngasih. Bukan semuanya mewariskan pertengkaran. Ayo. Antar alumni kan kita maksudnya kemudian oh ternyata ini longgar saja, ini bukan perkara yang perlu perdebatkan terlalu ya, cocok nggak cocok, serk nggak serk, itu saja, jangan lebih dari itu. Sekarang begini, ini kita dunia keilmuan, bedakan antara keilmuan dan antara adab ya. Kita
Temboro macam-macam keberkahan, di antara sebabnya macam asbab, di antara sebabnya juga jamaah tabligh itu sudah kita akui. Sekarang begini, semua orang ngakui bahwa di antara sebabnya Imam Syafi'i jadi wali itu sebabnya karena belajar pada Imam Malik. Selepas Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, beliau selama belajar 10 tahun di Malik. Beliau mencatat pendapat-pendapat dan arahannya Imam Malik yang menurut beliau perlu direvisi. Itu dalam dunia keilmuan biasa. Beliau punya kitab khusus Ar-Raddu ala Malik. Kalau diterjemah bebas, ketidaksetujuanku pada sekian pelajaran yang disampaikan Imam Malik. Yang buku itu ngetren di zamannya Imam Syafi'i. Sampai berbondong-bondong pengikutnya Imam Malik ikut Imam Syafi'i, ternyata muridnya lebih cerdas nih. Jadi itu dalam dunia keilmuan biasa begitu. Cocok, nggak cocok, kaji ulang itu hal biasa. Maka kita ini harus bisa lebih longgar, apalagi zaman ada berbagai macam perbedaan. Selama orang itu masih bermadzhab Syafi'i, wali Indonesia berakidah Asy'ari, itu saya nggak punya alasan untuk menyesatkan dia. Kalau nggak cocok silahkan, nggak ikut silahkan, nggak serap silahkan. Kalau menyesatkan itu harus ada aturannya. Orang itu kalau nggak berdakwah jelas dosa, tapi kalau nggak ikut jamaah tabligh nggak apa-apa. Kan begitu kan? Gitu. Jadi antara cara dakwah itu namanya ikut jamaah tabligh. Akhirnya kita longgar, Masya Allah, tempat-tempat pengajian yang nggak bisa saya taskil, tapi di Ahlussunnah Jamaah itu juga bagian yang akan menyebarkan hidayah. Kalau pandangan gitu kita nih, kan macam-macam dimuhkan, mungkin ada sedikit isu-isu hanya di dunia sana, dunia sini, termasuk di dunia Temboro, mungkin isu juga mengenai saya, ya boleh saja isu-isu itu diembuskan, tapi coba kita diskusikan dalam pembahasan ilmiah. Sesatnya di mana itu nanti dimasukkan bahtul masail. Kan enak. Kita longgar kan, kadang-kadang ke santri gimana loh. Kamu kan sudah ngaji, coba otaknya untuk mikir. Jangan otaknya dibawa tok. Itu saja. Akhirnya longgar, nggak ada perubahan apa-apa. Selama orang itu masih ahli sunnah wal jamaah, nggak ada perubahan apa. Berubah atau menyatakan saya sudah nggak perlu madhab, saya nggak perlu Asy'ari Maturidi, ya ini kalau ini nggak boleh diikuti kan. Selama nggak ada pernyataan begitu itu, ya kamu kaji aja. Selama istilahnya pembicaraannya masih di lingkup itu, amanah masih di lingkup itu, yang ada ya saya kurang seret, kurang cocok, saya nggak bisa ngikuti, cukup gitu. Jangan dilebihkan dari itu. Dengan gerakan siapa aja, dengan ya. Saya pengen nih alumni itu jadi orang cerdas. Akhirnya kita ini dengan umat Islam, walaupun bahkan dengan Salafi Wahabi pun tetap bisa rukun, karena ini termasuk innamal mu'minuna ikhwah. Yang suka surga itu bukan kita saja loh ya, dan yang takut dari neraka itu bukan kita saja. Maka setiap orang beriman kita husnudzon ini juga bagian dari yang pengen masuk surga dan takut neraka. Nah, kalau mereka nggak cocok dengan saya itu ya sudah punya alasan. Maka harapannya kalau kita punya pendapat yang standar begini, ini bukan longgar kan, standar kan, sudah ada aturannya. Ini akhirnya kita bisa rukun dengan semua yang membawa iman. Nah, harapan kita di Temboro juga begitu itu. Dengan jamaah tabligh memang itu sudah kegiatan kita harian. Dengan semua ahlu sunnah nahdliyin juga itu bagian dari yang dulu tempat ayah kami mondok itu adalah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau yakini sebagai tokoh ahlu sunnah, bahkan yang menghidupkan Nahdlatul Ulama di Magetan, dan termasuk saf terdepan juga Temboro. Kemudian teman-teman Muhammadiyah itu juga bagian dari innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan teman-teman Salafi kita juga rajin panahan dengan mereka. Seminggu lagi, 4 hari lagi ada panahan nasional di Temboro. Jadi akhirnya dengan umat Islam itu bisa senyum semuanya. Dengan yang sudah harian senyumnya seharusnya tambah lebar. Dengan sesama ahlu sunnah tambah lebar lagi. Apalagi sesama ahlu sunnah yang sudah sama-sama jamaah tabligh, mesti tambah lebar lagi. Bukan jangan disempitkan, dia sudah Islam, sudah ahlu sunnah, sudah satu pondok,
Bahkan kalau perlu sudah satu keluarga, gara-gara apa katanya sekarang ya, ada kata fitnah beda, arahan beda, itu akhirnya jadi nggak saling sapa, nggak saling, itu kan gak karu-karuan ya itu. Itu namanya meninggalkan kecerdasan menuju kesempitan. Islam kan dari kesempitan menuju kelonggaran. Akhirnya kita ini pengennya itu bisa ngaji di semua kalangan. Bisa rukun di semua kalangan. Kalangan pemerintah bisa terima omongan kita. Kalangan pondok juga bisa, kalangan ahlussunnah. Bahkan kalangan yang nggak ahlussunnah pun kita cari kata-kata yang cocok. Surga neraka cocok semua kan? Surga neraka, fadil amal, hadis-hadis yang kita beri hasan atau sahih cocok semua. Akhirnya kita ini jadi asbab dengan umat Islam itu tambah lama, tambah banyak temannya, tambah rukun dengan ingat-ingat sekian banyak hadis cerita di antara anugerah Allah yang Allah akan berikan kepada setiap orang beriman yang sudah diputus masuk surga. Cari teman-teman kamu yang belum ada di surga, ajak bareng masuk surga dari kalangan orang beriman. Akhirnya kita tambah kenal dengan umat itu, tambah kemungkinan selamat di surga itu banyak. Akhirnya kita khusus untuk naskil orang itu sebetulnya biar dapat pahala banyak, bukan karena teman kita itu merosot imannya, merosot Islamnya, bukan, biar tambah banyak dapat kiriman pahala dari taskilan-taskilan kita. Sama-sama jaulahnya, sama-sama khususinya, sama naskilnya, karena niatnya beda nanti juga adabnya bisa beda, perilakunya bisa beda, senyumnya bisa beda. Bukan merasa lebih baik tapi pengen menawarkan tawaran kerja biar kita dapat pahala tambah banyak. Jadi asbab orang satu grup dengan kita kan kita jadi tambah banyak dapat kiriman pahala. Insyaallah. Itu yang kurang lebihnya yang terpenting. Dan di Temboro itu ada acara-acara macam-macam. Kamu lihat acara-acara yang kira-kira kamu bisa nganggap itu bisa meningkat iman dan Islamnya, ikuti. Nah, kalau menurut kamu kok kamu merosot ya nggak usah diikuti. Kita longgar-longgar aja. Kita nggak pengen daftar diri jadi pemerkosa kok. Longgar, semuanya sudah pernah belajar. Lihat ada isu begini, isu begitu, lihat di apa itu digodok dengan timbangan Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Akhirnya enak semua, insyaallah. Kita baca Fatihah, kemudian ada musafah ini ya, khawatir nanti malam ya, insyaallah. Musafahnya di luar atau di sini? Di luar aja ya, biar nggak terlalu gerah ya, insyaallah. Al-Fatihah. Ini tidak ada targhib, harus ikut Pak Bet, nggak ada loh ya. Ikutlah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Pak Bet masih Ahlussunnah diikuti ya nggak apa-apa, bukan karena Pak Bednya tapi karena Ahlussunnahnya. Kalau Pak Bet nggak Ahlussunnah ya jangan diikuti. Kalau Ahlussunnah kenapa nggak diikuti gitu ya? Ya kenapa itu kan mesti ada pertanyaannya, ada pertanggungjawabannya semuanya. Selonggar-longgarnya tetapi ilmiah dan kita latihan merenung karena semua amalan kita ada tanggung jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma afid alaina ya Allah wa ala al-hirrijin al-hadirin fi hadha al-makan min barakatika wa rahmatika wa hidayatika wa ta'yidik min barakatil awliya min barakati awliyati tisa min barakati a'immah min barakatil muhaddithin min barakatil aqtab min barakatil الأبدال من بركات أوليائك المقربين من بركات الأنبياء والمرسلين من بركات سيد المرسلين في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا. اللهم اجمع شملنا بلغنا حاجاتنا اقضي ديوننا اشف مرضانا وفقنا لما تحب وترضاه
الله من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد. زدنا علما زدنا علما زدنا تقى زدنا ورعا زدنا عددا وعددا زدنا عددا وعددا زدنا يا الله رزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا سهلا عاجلا. زدنا يا الله خيرات الدنيا والآخرة زدنا خيرات الدنيا والآخرة بدون محنة ولا بلية. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا افتح لهم فتحا قريبا مبينا أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. خير لهم سددهم بارك لهم في الأمور والأحوال والشؤون كلها. احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا عندنا على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد Jadi lambat kan? Hah? Kewalahan sumurnya.